Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Roh-Mu ada di dalam setiap hati kami. Menyertai kami, mengajar kami, menuntun kami. Memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sahabat kami. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sambil bangkit berdiri naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang memandang kami yang hina ini, kami yang rusak ini. Tetapi Engkau memandang kami begitu indah. Bahkan Engkau memandang kami seperti biji mata-Mu, Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau memandang kami begitu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengorbankan diri-Mu mati di kayu salib, agar supaya kami boleh menjadi ahli waris-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menolong kami, agar supaya kami di dalam menjalani kehidupan ini, kami sungguh-sungguh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau telah menebus kehidupan kami. Karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan buat kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang akan membuat kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Hanya firman-Mu lah Tuhan. Pada waktu kami mengikuti apa yang Tuhan mengatakan, maka Tuhan, apa yang ada di dalam diri-Mu itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong Tuhan, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan terus menolong kami, menjadikan kami pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan Allah ada atas kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau saja yang berkata-kata atas kami. Kami memohon semuanya ini. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita hidup di masa yang sukar. Kita hidup di masa yang sulit. Itu kata firman Tuhan. Dan saya menyatakan ya benar. Kita hidup di masa yang sulit, kita hidup di masa yang sukar karena apa? Karena kalau kita melihat di sekeliling kita, coba kita lihat berita, coba kita mendengar dari siapapun, kita tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang gak benar ada di sekeliling kita. Kalau kita mulai mau tahu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan kelima, kita akan melihat bahwa orang-orang pada akhir zaman akan memiliki sifat-sifat yang terus terang itu akan membuat kita menjadi sulit. Karena mereka menjadi orang yang egois. Gimana ya berdampingan dengan orang yang egois ya? Kan rasanya aduh gitu ya. Bagaimana kita berdampingan dengan orang yang hamba uang sementara kita diminta untuk menjadi orang yang tidak ada di bawah kuk dunia ini. Kita menjadi orang yang seharusnya murah hati, tetapi kita berdampingan dengan orang yang menjadi hamba uang. Tuhan meminta kita menjadi lemah lembut, jadi sabar. Sementara di sekeliling kita yang ada adalah orang-orang yang garang, yang tidak baik, yang sama orang tua itu berontak. Mereka orang yang gak tahu terima kasih. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka ketimbang apa yang firman Tuhan mengatakan. Mereka gak lagi mau beribadah, and seterusnya. Bayangkan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini. Pasti ada satu pikiran di sini.
Kenapa Tuhan izinkan mereka ada? Kenapa Tuhan tidak segera menghabiskan apa yang orang-orang yang ada di sekitar kita ini? Kenapa? Kalau kita sama-sama mau membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Ayat yang ke-24 dan seterusnya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lanjut ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Lalang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bukankah pikiran kita sama seperti pikiran para pegawai-pegawai ini? Kalau bisa, lalang itu dicabut. Enak kan kalau begitu? Bisa bayangkan kalau kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang semuanya satu. Baik-baik semua kayak Pak Hari. Ya. Orangnya sabar-sabar semuanya. Orangnya lembut-lembut semuanya. Orangnya gak ada yang pikirannya jahat. Orangnya tuh gak ada yang nipu, gak ada yang bohong, gak ada yang gak ada yang seperti begitu. Bayangin kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Betul-betul dah Taman Eden udah datang, ya. Enak rasanya. Gak ada orang yang tipu kita. Gak ada orang yang jahatin kita. Gak ada orang yang fitnah kita. Gak ada orang yang merugikan kita. Gak ada orang yang bikin kita ini sakit hati. Gak ada orang yang bikin kita nangis. Gak ada orang yang bikin kita dan seterusnya dan seterusnya. Enak. Dan staf itu, pengerja itu bilang, Tuhan tak cabut ya lalangnya ya. Supaya gak ganggu gandum. Tapi rupanya tuannya bilang apa? Jangan dicabut. Karena begitu kamu cabut, gandum itu ikut kecabut. Bukankah Tuhan punya kuasa untuk lakukan sesuatu? Mudah sekali bagi Tuhan buat orang-orang yang jahat, ya. Nggak usah dia keluar, cukup ada di dalam rumah, tiba-tiba game over. Cukup dia ada di dalam rumah, lagi jalan kesandung, kemudian langsung jatuh. Mudah sekali tiba-tiba dia lagi duduk-duduk, tahu-tahu plafonnya jatuh, terus dia ketiban plafon, selesai sudah. Mudah sekali bagi Tuhan untuk buat waktu mereka makan, kemudian mereka keselak dan waktu keselak selesai sudah. Gampang sekali buat Tuhan untuk menghabisi mereka itu. Tapi kenapa kok Tuhan gak mau? Ini yang menjadi pertanyaan next itunya. Mengapa Tuhan kok izinkan lalang hidup berdampingan dengan gandum? Berapa banyak di antara kita punya pengalaman? Kita dirugikan. Kita disakiti. Kita teraniaya. Kita jadi susah.
Kita jadi tidak bisa hidup seperti yang kita impikan. Karena apa? Karena kejahatan mereka. Karena perbuatan mereka. Seharusnya kita tertawa, kita nggak bisa tertawa karena mereka. Seharusnya kita sudah bisa punya rumah yang luar biasa megah, tapi nggak bisa karena perbuatan mereka. Seharusnya kita sudah bisa sekolahankan anak kita yang di tempat yang sangat bagus, tapi tidak bisa karena perbuatan mereka. Seharusnya kita sudah bisa lakukan banyak hal, tapi kita tidak bisa lakukan karena perbuatan mereka. Seharusnya kita sudah naik pangkat, seharusnya kita sudah dipromosikan, tapi kita nggak jadi dipromosikan karena perbuatan mereka. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami ini atau bahkan sekarang sedang mengalami itu semua. Dan yang hebat luar biasa adalah kok mereka hidup santai-santai. Kok mereka hidup makin hari bukan makin susah, makin makmur. Mereka makin hari bukan makin sakit tapi makin sehat. Badan mereka gemuk-gemuk, itu yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur. Kenapa Tuhan izinkan mereka hidup berdampingan dengan kita? Kenapa Tuhan taruh kita seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala? Kenapa? Apakah Tuhan jahat? Atau Tuhan punya maksud yang lain? Yuk kita belajar mengenai hal ini. Yang pertama, kenapa sih Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah lalang? Yang pertama adalah untuk memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya sehingga dunia melihat dan menjadi percaya. Pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan karena ulah mereka, pada waktu kita mengalami kerugian-kerugian karena perbuatan mereka, ini menjadikan hidup kita ada di dalam persoalan. Hidup kita jadi krisis karena itu. Tetapi justru melalui semua ini Tuhan mau punya kesempatan untuk mendemonstrasikan, untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Sadra, Mesah, Abednego, mereka adalah orang yang sungguh berbakti setia kepada Tuhan. Tetapi bagaimana bisa mereka pada akhirnya karena mereka ditangkap, dijadikan budak dan mereka tinggal di Babel. Yang mana pemerintahan Babel pada waktu itu mewajibkan setiap warga negara yang ada di sana, setiap rakyat yang ada di sana harus menyembah patung Nebukadnezar. Sadra, Mesah, Abednego diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau apa? Mau maju terus menyembah, salah loh dia. Karena Tuhan pasti gak suka kita menyembah berhala. Tapi mau kita gak lakukan itu, lah wong sini rakyat loh. Kalau kita gak lakukan itu apa akibatnya, sanksinya? Pemerintah sudah tetapkan bahwa siapa yang tidak menyembah, siapa yang tidak mengikuti peraturan pemerintah, maka dia mesti dihukum dan hukumannya adalah apa? Mati. Mau gimana? Tapi pada akhirnya Sadra, Mesah, Abednego memilih pilihan yang tepat. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita harus menjadi orang yang terus berpegang teguh kepada firman Tuhan dan tidak boleh kompromi dengan apapun. Dan Sadra, Mesah, Abednego pada akhirnya berkeputusan, saya tidak mau menyembah. Dan sebagai akibatnya dia dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi pada waktu dia masukkan ke dalam dapur api, kita tahu apa yang terjadi. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan mendemonstrasikan kalau Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Dan buktinya, pada akhirnya Sadra, Mesah, Abednego gak mati. Dan waktu dia gak mati, Nebukadnezar lihat. Dan kemudian Nebukadnezar mengatakan apa? Mulai sekarang, jangan ada seorang pun yang tidak hormat kepada Allahnya
Sadra, Mesa, dan Abednego. Dan pada akhirnya mereka diizinkan untuk tidak menyembah Nebukadnezar. Karena apa? Karena pada akhirnya Sadra, Mesa, Abednego mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan. Mau masuk di dalam skenarionya Tuhan. Di mana Tuhan menjadi punya kesempatan untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Tuhan menjadi punya kesempatan. Waktu hidup kita tergencet, waktu hidup kita dirugikan, waktu hidup kita jadi sulit bergerak, di situ Tuhan akan menyatakan kuat kuasanya. Abraham pada waktu pisah dengan Lot, Abraham sangat dirugikan. Karena apa? Lot adalah seharusnya orang yang berterima kasih karena dia sudah dibikin kaya oleh Abraham. Dia selama ini ngikut sama Abraham dan Abraham sudah lakukan banyak hal. Tetapi kita tahu pada akhirnya apa yang dikatakan Lot. Om, kita pisah ya. Paman, kita pisah ya. Karena berantem nih orang-orangnya paman sama orang-orangnya aku. Ini berantem, rebutan sumur. Sekarang kita pisah. Pada waktu pisah, lihat. Lot pergi ke tempat atau memilih tempat yang sangat subur. Sementara Abraham yang notabene adalah pamannya, omnya, uncle-nya. Yang jauh lebih tua. Yang umurnya sudah mulai uzur. Disisain tempat yang sangat kering. Berapa banyak dunia memperlakukan kita begini. Kita jadi sulit. Mau lawan, firman Tuhan mengatakan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mau digecek, Tuhan bilang nggak boleh kayak begitu. Berapa banyak kita alami kerugian karena perbuatan jahat mereka. Yang kita nggak bisa balas. Yang kita balas dengan apa? Justru kita berdoa. Justru kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi kita lihat dalam keadaan kita seperti ini, sebetulnya ini adalah apa? Kesempatan bagi Allah kita. Di mana Allah akan mengangkat kita. Di mana Allah akan menyatakan kuat kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat pada akhirnya Lot habis hidupnya. Sementara Abraham makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin pengaruh dan makin pengaruh. Tuhan menyatakan kuat kuasanya. Amin. Itu sebabnya pada waktu hidup kita tergencet atau dirugikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yuk, jangan kita sumpahi mereka. Jangan kita berdoa dan mengatakan Tuhan cepat habiskan. Tuhan nyatakan kuat kuasamu, dalam arti bukan kuat kuasa ditujukan kepada kita. Tetapi kepada mereka agar supaya mereka cepat game over. Jangan. Tapi saat ini pada waktu itu kita alami. Yuk kita katakan Tuhan, aku tahu. Aku rugi nih. Aku tahu Tuhan. Aku tergencet nih. Aku tahu Tuhan. Aku jadi ada masalah nih karena dia. Karena aku ditipu sama dia. Karena aku difitnah oleh dia. Karena aku dijahatin sama dia. Karena aku ditusuk dari belakang sama dia. Tapi sudah. Sekarang kita gak perlu marah sama mereka. Datang kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan. Tuhan, ini waktunya engkau menyatakan kuat kuasamu. Sekalipun aku diperlakukan seperti ini. Tapi Tuhan sanggup membalikkan segala sesuatu. Justru untuk apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan mereka melihat. Waktu mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Hal yang pertama, kita belajar mengenai ini. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita berdampingan dengan mereka?
Karena Tuhan mau beri kesempatan agar supaya mereka buka hati untuk Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus ayat 3 yang 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kita berpikir, apa Tuhan terlalu sibuk sih sampai Tuhan gak ngerjain nih orang supaya orang ini cepat-cepat dihukum? Kenapa sih Tuhan gak cepet-cepet ya ngurusin supaya ini orang kena kusta aja sekalian? Apa Tuhan lalai? Tuhan katakan tidak. Mungkin orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hati Tuhan nangis waktu ngelihat ada orang yang jahat. Hati Tuhan nangis waktu ngelihat ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Tapi Tuhan sabar nunggu. Agar supaya apa? Satu kali mereka mau buka hati. Kalau Tuhan gak sabar sama saya, sudah dari sejak dulu saya ini gak ada. Karena dulu di zaman dulu saya ini hidup di dalam apa? Di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah saya beribadah? Ya, saya beribadah. Tapi saya beribadah hanya untuk mempengaruhi orang. Supaya orang apa? Supaya orang gak usah terlalu percaya dengan apa yang firman Tuhan mengatakan. Hidup jangan pakai iman. Hidup pakai logika. Orang pada waktu dengerin firman saya asik ngobrol kiri kanan. Pada waktu belum doa berkat saya sudah tarik teman-teman saya. Yuk sekarang kita pergi yuk. Ada ini, ada ini, ada ini. Ya dunia selalu tawarkan yang enak-enak betul ya. Ya, yuk kita jangan takut aku yang traktir. Kalau Tuhan gak sabar sama saya, gak ada Esther yang sekarang. Tapi karena Tuhan sabar. Mari coba kita lihat bagaimana kehidupan kita yang lalu. Kalau Tuhan gak sabar habis kita. Kalau kita tahu Petrus, kalau Tuhan gak sabar sama Paulus. Kalau Tuhan gak sabar sama Paulus, habis sudah Paulus pada waktu itu. Tapi karena Tuhan sabar bahkan sampai Paulus membunuh orang-orang percaya pun. Bikin konspirasi untuk jebak dan ada akhirnya menghabisi kekristenan. Itu pun Tuhan masih sabar. Karena Tuhan tahu satu kali mereka pasti akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hati Tuhan cuma satu. Mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan. Kenapa mereka bisa diselamatkan? Karena apa? Mereka melihat hidup-hidup orang-orang yang percaya ini hidup benar. Kita nih menjadi terang, kita menjadi garam. Dan mereka terus ngelihat. Sekali ngelihat nggak ngefek. 100 kali ngelihat nggak ngefek. 1000 kali lihat nggak ngefek. Tapi siapa tahu yang 1001 akhirnya ngefek. Siapa tahu yang ke-2000 akhirnya ngefek. Pada akhirnya mereka membuka hati mereka dan menyatakan ya benar. Hal yang ketiga yang kita perlu belajar yaitu apa? Tuhan mempertumbuhkan iman sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan seterusnya. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pada waktu ada orang yang di depan kita dan orang itu kayak monster. Orang itu menyatakan sikapnya yang bertolak belakang dengan buah roh. Sebetulnya ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita mau menjadi seperti itu atau kita justru mau menunjukkan keperbedaan kita? Kalau di sono enggak mengasihi, di sini mengasihi. Di sono gak sabar, di sini sabar. Di sono jahat, di sini baik.
Di sana mengikuti hawa nafsu, di sini ada pengendalian diri. Tuhan mau jadikan kita berbeda dengan dunia ini. Pada waktu ada hal, ingat ya, waktu kita mungkin berdoa dan mengatakan gini, Tuhan, saya mau belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Seperti Tuhan Yesus, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Aku mau murah hati. Tahu nggak begitu kita mau belajar menjadi orang yang murah hati. Mungkin kita nih tadinya nih masalah gitu ya. Kita nih pelit banget. Terus waktu kita mau menjadi orang murah hati, tahu-tahu tiba-tiba ujuk-ujuk ada kejadian yang membuat kita mau nggak mau mesti keluarin nih. Keluarin sesuatu nih. Kayaknya nggak suka banget nih orang ada napas dulu dikit gitu ya. Baru ini langsung toek. Baru Tuhan saya mau belajar sabar. Begitu mau sabar tahu-tahu ada aja tuh mak lampir di depan kita. Baru aja mau belajar Tuhan. Aku mau menunjukkan kesetiaan. Tahu-tahu toeng ada aja. Apa ya orang yang waduh rasanya udah mau kabur aja. Lihat ini sebetulnya ujian. Dan semua itu yang ada di sekeliling kita, orang-orang itu sebetulnya sedang apa? Sedang kita nih supaya kita bertumbuh, tidak menjadi seperti itu. Bukankah kita rasanya, aduh kok orang begitu ya, aduh kok orang begitu ya, kok jahat sekali ya. Aduh saya ngelihat itu ya, ngelihat apa namanya, saya juga agak tahu sih isinya apaan sih undang-undang itu ya, apa hak kerja tuh ya. Saya kagak tahu Omnibus Law tuh apa sih isinya, nggak ngerti. Tapi bodoh amat tuh isinya apaan. Tapi kalau kita nggak suka, janganlah kita ngerusak. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Banyak sekali fasilitas masyarakat jadi rusak. Di Malang sendiri waktu saya lihat, waduh kok kayak begini. Apa dia mau kalau ngerusak rumahnya sendiri? Enggak mau kan? Itu yang namanya orang egois. Ngerusak punya orang mau, tapi ngerusak diri sendiri enggak mau. Ngerusak barangnya sendiri enggak mau. Nyuri mau, tapi dicuri enggak mau. Ini kan enggak bener yang kayak begini. Itu. Nah, waktu saya ngeliat begitu, aduh rasanya kok begitu ya, kok begitu ya. Nah ini semua pada akhirnya apa? Justru membangun diri kita. Supaya apa? Jangan kita menjadi serupa seperti mereka. Membawa diri kita pada akhirnya, oh ya ini penggenapan firman. Benernya ada orang yang kayak begini. Tapi yuk kita gak boleh begitu. Kita harus jadi orang-orang yang baik. Kita harus jadi orang-orang yang bisa menguasai diri. Kita harus jadi orang-orang yang apa? Yang tahu berterima kasih. Gimana pemerintah sudah melakukan yang terbaik buat kita. Yuk belajar berterima kasih. Ini membuat kita pada akhirnya menjadi satu pribadi yang berbeda dengan mereka semua. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan bahwa apa? Waktu Tuhan mengatakan gandum itu bersama dengan lalang, itu sebetulnya satu berita penghiburan buat kita. Karena apa? Karena pada waktu kita bersanding dengan lalang, di situ Tuhan punya kesempatan untuk menyatakan kuat kuasanya. Justru karena itu Tuhan sebetulnya mau agar supaya apa? Lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Karena Tuhan mau kalau bisa semua orang diselamatkan, jangan ada satupun yang binasa. Yang ketiga, justru lewat itu semua pada akhirnya kita akan menjadi diri kita. Enggak, saya harus lebih sabar. Kalau mereka jahat begitu, aku enggak boleh jahat begitu. Kalau mereka mukanya jelek begitu, aku enggak boleh mukanya jelek begitu. Jadi ini membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang lebih luar biasa, karena apa penghiburan? Satu kali. Memang pada waktu masih kecil-kecil, waktu kita masih bayi-bayi rohani, gak ada loh bedanya antara kita dengan lalang. Tapi semakin hari, semakin bertumbuh, kelihatan banget bedanya. Mana itu gandum, mana itu lalang. Kecil-kecil gak kelihatan, tapi udah gede kelihatan. Sama dengan hidup kita. Dan satu kali kita akan dikumpulkan
berkas-berkas kita dikumpulkan dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Ini satu penghiburan yang luar biasa. Jadi ya, yuk berjuang. Dalam kehidupan ini kita nggak bisa ngeflow. Dalam kehidupan kita nggak bisa cuman asal jalan. Ini perjuangan karena apa? Karena kita di tengah serigala. Karena kita dihimpit oleh lalang. Itu sebabnya mesti berjuang supaya apa? Iman kita tidak goyah. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh berjuang ke gereja, ya kalau sempat ya ke gereja, nggak sempat ya nggak ke gereja. Ya kalau kagak ngantuk ya ke gereja. Kalau ngantuk ya nggak ke gereja. Ya kalau masih bisa bangun ya ke gereja, nggak bangun ya nggak ke gereja. Nggak bisa. Ini perjuangan. Waktu kita menghadapi orang-orang itu, terus kemudian kita santai, nggak bisa. Waktu kita menghadapi orang-orang itu, betapa kita mesti lebih banyak lagi berdoa dan berdoa dan berdoa, berjuang untuk tetap hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Itu nggak gampang. Itu sebabnya Tuhan katakan agar iman tidak goyah. Ini PR buat Bapak Ibu semua. Saya harap Bapak Ibu semua akan membaca kitab Yudas. Kitab Yudas itu cuma satu pasal aja. Nah kitab Yudas itu isinya adalah bagaimana kiat-kiat kita harus hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Bagaimana kita mesti hidup di tengah-tengah akhir zaman seperti ini. Nah Yudas pasal 1 saya mau ambil comot-comot aja ya. Pasal 1 ayat 3b. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Kita di rumah kita membaca firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau ayo perjuangkan itu. Karena apa? Begitu kita mendengar, saat itu kita mendengar, saat itu kita pasti akan diapa? Kita akan dicobai supaya kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Paham kita adalah paham yang bukan sekali selamat, seumur hidup selamat. No. Sekali selamat, forever selamat. No. Lihat, bukankah Tuhan menyelamatkan umatnya? Tetapi pada waktu orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, toh Tuhan membinasakan mereka juga pada akhirnya. Karena apa? Karena mereka tidak mengerjakan keselamatan mereka. Sekali kita diselamatkan, kerjakan keselamatan itu. Sekali kita terima Tuhan, ayo hidup di dalam firman Tuhan. Yang dimana tidak mau kita mesti berjuang. Pada waktu Hawa diintimidasi, diserang oleh iblis dengan perkataan-perkataan yang begini. Kita gak bisa ngikutin terus, gak berjuang. Kita harus berjuang dengan mengatakan tidak. Pada waktu Tuhan sementara dia habis berpuasa, kemudian dia dicobai agar supaya dia makan, agar supaya dia menjatuhkan diri, agar dan seterusnya. Tuhan enggak santai, Tuhan berjuang. Dengan mengatakan ada tertulis. Dan akhirnya Tuhan mengatakan iblis enyah daripadaku. Hidup ini adalah perjuangan. Yuk mari kita mau berjuang. Tidak mudah, memang tidak mudah. Terus terang di dalam perjalanan kehidupan kekristenan ada banyak air mata yang harus kita keluarkan. Ada banyak hal yang harus kita tahan. Ada banyak hal yang kita katakan sabar. Sabar. Mungkin kita harus lakukan itu. Ini berjuang supaya apa? Kita tidak menjadi identik dengan mereka. Waktu mereka menyerang kita, berjuang untuk tidak kembali menyerang. Waktu mereka menjahati kita, berjuang untuk kita tidak menjahati mereka. Waktu mereka minta narik kita supaya kita menjadi warnanya sama dengan mereka, berjuang supaya warna kita tetap putih bersih, tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin. Hal yang kedua adalah bangun dan pelihara diri di atas iman yang paling suci. Jadi bagaimana sikap kita hidup di tengah-tengah lalang ini? Yudas yang ayat yang ke-20 mengatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi gak cukup hanya dengan membangun diri di atas iman.
Iman yang apa? Tuhan katakan yang paling suci. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau kita ayo bangun and pelihara diri kita. Dunia tawarkan macam-macam. Sekarang banyak yang abu-abu. Banyak orang yang beribadah, tapi di saat yang sama mereka juga percaya kepada kelenihan. Percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, tapi masih percaya juga sama zodiak-zodiak. Hidupnya apa, bintangmu apa? Oh, bintang kamu ini ya. Oh, sekarang ini bintang ini lagi naik daun. Sionya apa? Oh, kalau sionya ini memang kalau sama itu pasti ciong. Gak mungkin dah, gak bisa. Itu emang udah harus pisah rumah lah. Oh, gak bisa. Memang kalau kamu tuh air gak bisa campur sama ini. Kelihatannya secara dunia nyata. Percaya sama Tuhan tapi percaya juga sama Mama Lorenz. Percaya sama Tuhan tapi percaya juga sama yang begitu-begitu. Enggak bisa. Kita harus membangun diri kita dari iman yang paling suci, yang paling murni. Apa yang Tuhan katakan itu. Karena begitu kita mulai buka celah sedikit saja. Begitu kita, ya aku berjuang. Pokoknya Tuhan bilang kalau mau makan mesti kerja. Ya, kalau nggak kerja nggak usah makan. Oh, aku akan kerja, Tuhan kerja. Tapi kerja ke Gunung Kawi juga. Berdoa juga, panggil pendeta. Berapa kali Pak Hari dipanggil? Ayo Pak Hari doain, tumpang tangan dalam nama Yesus. Pak Hari pulang, besoknya schedule-nya yang dari sono datang. Tidak bisa. Tuhan mau kita membangun dan memelihara diri kita dari hati nurani yang paling murni. Karena waktu kita betul-betul murni, maka apa? Kita gak bisa. Perhatikan orang yang biasa membuat makanan. Saya lulusan teknologi pangan, tahu persis. Pada waktu kita memilih bahan raw material, bahan dasar untuk membuat sesuatu produk. Kalau sampai kita memakainya sesuatu itu sebetulnya nggak murni, ada rotten, ada kebusukan, sayur nggak bener-bener yang ini, maka apa? Sebentar pasti dia akan rusak, pasti rusak. Kita beli kentang, tapi kentangnya itu udah ada yang rusak, terus kita diemin aja, pasti nanti yang tadinya cuma dikit, nanti seluruhnya itu akan menjadi rusak. Itu sebabnya, yuk bangun kita dari hati nurani yang paling murni. Mungkin pada waktu kita lakukan ini, tampaknya kita nih kayak alien. Tampaknya kita dari planet Mars. Tampaknya kita kok aneh, dalam dunia seperti ini kok begini. Saya kalau kumpul, campur-campur dengan teman begitu ya, kumpul-kumpul sama teman. Kadang-kadang saya menunjukkan sikap begini, sebenarnya gini, sorry ya, ini zaman milenial loh Kenapa lo masih punya pikiran begitu? Aduh yang kayak begitu tuh fosil terserah lu mau bilang fosil. Pokoknya yang lu bilang fosil itu yang firman Tuhan mengatakan. Dan saya gak mau campur-campur, biarin orang lain bilang saya nih out of date. Orang bilang saya out of fashion. Orang bilang saya nih aneh, bodoh. Gue gak mau pikirin, yang penting firman Tuhan bilang apa itu. Karena saya mau membangun diri saya dari hati nurani yang paling murni. Amin. Yang terakhir, kalau kita melihat, yaitu supaya Tuhan menunjukkan kita mesti berjuang untuk menunjukkan belas kasihan dan selamatkan mereka yang belum percaya. Ayat 22, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, tunjukkan kepada mereka yang ragu-ragu. Dan ayat yang ke-23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ini hati Tuhan. Kalau kita tahu amanat agung Matius pasal 28, Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalau hari ini Tuhan belum datang yang kedua kali, karena Tuhan masih mau tambah satu lagi. Saldonya tambah satu lagi, saldonya tambah satu lagi. Itu sebabnya yuk mari kita punya mata seperti mata Tuhan. Waktu lihat orang, hati kita yang ada cuma apa? Tuhan selamatkan mereka.
selamatkan. Jadi bukan kebencian. Waktu kita melihat ada orang-orang yang mungkin kayak si A, si B, si C, perbuatannya itu betul-betul gitu ya. Yuk, jangan ada hati yang doanya Tuhan, aku berdoa, firman-Mu mengatakan Tuhan, doa orang yang benar besar kuasanya. Tuhan, aku hidup benar dan aku mau berdoa kiranya Tuhan bakar habis mereka. Nah, ini orang benar bukan? Enggak benar. Gimana Tuhan mau jawab? Biar penghakiman itu haknya Tuhan. Tapi bagian kita adalah apa? Tunjukkan belas kasihan. Bagaimana hati Tuhan menangis buat mereka. Bagaimana hati Tuhan merana buat mereka. Tuhan sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dan Tuhan mau harga yang Tuhan sudah berikan lunas itu. Semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga di akhir zaman seperti ini. Kenapa kita tinggal di tengah-tengah serigala? Kenapa Tuhan izinkan kita tinggal di tengah-tengah lalang? Karena Tuhan punya maksud yang luar biasa. Dan Tuhan mau, yuk mari kita berjuang. Berjuang. Jangan goyah. Terus kuat di dalam Tuhan. Yuk bangun dan pelihara diri kita. Dari hati nurani yang paling murni. Begitu gak murni kita akan menjadi identik dengan lalang. Yuk mari kita tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dan selamatkan mereka. Sehingga pada akhirnya biarkan Tuhan pada waktu masanya Tuhan akan menuai. Tuhan melihat lalang-lalang itu telah menjadi gandum. Telah menjadi gandum. Telah menjadi gandum. Dan telah menjadi gandum. Amin. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari mulai saat ini kita mau memiliki paradigma yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin ada begitu banyak pertanyaan di dalam diri kita yang mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan dia hidup? Tuhan, mengapa Tuhan membuat dia sepertinya lebih diberkati daripada aku? Mungkin ada kepahitan di sini. Pada waktu mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, Tuhan mau. Jangan kita menjadi orang yang membenci, yang memusuhi. Tapi Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka. Pada waktu itu semua terjadi di dalam kehidupan kita dan kita mengalami dampaknya. Jangan kita menjadi pahit, menjadi bitter. Tapi Tuhan mau kita menjadi lebih baik, menjadi better. Pada waktu semua itu terjadi di dalam kehidupan kita, di mana lalang terus menghimpit kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi mundur, tapi kita mau terus maju dan maju dan maju dan maju. Berjuang, ini yang Tuhan mau. Berjuang, ini yang Tuhan mau. Dan biarlah satu kali pada waktu Tuhan menemukan kita, Tuhan masih melihat ada iman di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan menjumpai kita, Tuhan akan memakaikan kita mahkota kehidupan. Tuhan akan memakaikan kita dengan jubah yang putih. Dan Tuhan akan mengatakan, sabaslah engkau. Dan pada waktu Tuhan membuka kitab kehidupan kita, Tuhan melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang pada akhirnya mereka melihat bahwa Kristus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Biarlah melalui kehidupan kita yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, pada akhirnya mereka membuka diri mereka dan mereka mengaku bahwa Tuhanlah juru selamat mereka. Tuhan, pakai kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Kami tahu ini tidak mudah, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat berjuang sampai Tuhan memanggil kami
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, selamat siang semuanya. Saya percaya semua diberkati oleh firman yang Bu Esther sampaikan pada siang hari ini. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bu Esther. Tuhan Yesus memberkati Bu. Saya akan bacakan beberapa pengumuman bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka. Seperti hari ini, harap mendaftar lebih dulu melalui grup WA gereja. Bagi yang tidak hadir, bisa mengikuti melalui YouTube, nanti jam 2 siang disiarkan, linknya diinfokan melalui grup WA juga. Mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam juga sudah normal ya. Setiap hari Rabu jam 7 harap hadir 15 menit sebelumnya, soalnya ada protokol kesehatan yang harus kita lalui, sama harus daftar juga. Itu aja pengumumannya, kita satukan hati, kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saatnya kami memberi ya Bapa. Dengan hati penuh sukacita kami memberi. Kami tahu apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu dan semuanya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari para pelayan. Mari sambil berikan persembahan kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa.
Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi gereja kami yang kami kasihi ini. Sudah kami dengar firman-Mu ya Bapa yang luar biasa, membuka pikiran kami, menegur, menguatkan, bahkan memulihkan kami. Kami akan menyimpannya kuat dalam hati dan pikiran kami, mempercayainya, menghidupinya, supaya bertumbuh berbuah. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita surga yang Bapa beri dalam hidup kami. Terima kasih atas hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Bu Esther. Semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau. Dimanapun beliau berada, banyak jiwa dimenangkan. Berkati juga keluarga beliau. Kami juga berdoa untuk Bapak Hari, Bapak Gembala kami. Hati Gembala ada dalam diri beliau. Tambahkanlah kapasitasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa dan membimbing kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah-Mu ini ya Bapa. Berkati juga istri, anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk para pelayan dan juga jemaat yang bertugas, jemaat yang ikut ibadah pada siang hari ini ya Bapa. Kami siap menjadi alat-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada, di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan masyarakat manapun, supaya melalui hidup kami nama-Mu dikenal dan nama-Mu dimuliakan. Kami percaya yang sakit pada saat ini ya Bapa, sudah Bapa sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Bapa beri kelepasan. Kami juga berdoa untuk negeri kami yang tercinta ini. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan pada bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Pak Jokowi dan anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan. Pakai beliau-beliau semua menjadi alat-Mu ya Bapa untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar untuk kebaikan negeri kami ini. Ada penundukan diri juga dari para bawahan-bawahan beliau dalam mengaplikasikan kebijakan yang beliau-beliau ambil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saatnya kami ini mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.